Salam pemberdayaan, kembali Anda berjumpa bersama kami di rumah kita. Kali ini bersama saya Tarjan Sopian sebagai tuan rumah di rumah kita. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Sintang di mana para tamu ini tengah mencari keadilan. Dan mereka merupakan orang-orang yang menjadi ujung tanduk ya, sebagai penanggung jawab bagaimana meningkatkan sumber daya manusia di daerah perbatasan. Namun mereka dihadapkan dengan berbagai persoalan yang seharusnya mereka dapatkan sehingga berujung pada sanksi yang diberikan oleh kepala daerah kepada mereka. Namun dari sanksi yang diberikan mereka mengajukan pra peradilan kepada PT Tun Pontianak pada 23 Desember 2024 lalu. Mereka dinyatakan menang oleh PT Tun seperti itu. Dan di hari yang sama pada saat mereka menang, 3 orang bahkan 4 orang yang diutus oleh Bupati Sintang kembali mengajukan banding ya terhadap putusan yang dikeluarkan oleh PT Tun Pontianak. Dan pada banding tersebut guru-guru tersebut kembali memenangkan banding yang diajukan oleh 4 orang kuasa hukum yang diutus oleh Bupati Sintang. Bersama saya pada hari ini sudah ada Ibu Julia. Halo, selamat siang Bu Julia. Selamat siang Pak. Senang sekali pada hari ini ya. Ya. Dan selain Bu Julia, ada juga Ibu Nelly. Halo, selamat siang Bu Nelly. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Bu Nelly? Luar biasa baik Pak. Nah, selain dari 2 orang narasumber yang sudah ada di hadapan kita pada hari ini, nanti saya juga akan menghadirkan 3 narasumber lainnya. Mereka juga merupakan guru-guru yang ada di Kabupaten Sintang yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan hak yang seharusnya negara berikan sesuai yang diatur dalam undang-undang, yaitu peraturan Bupati Sintang seperti itu. Bu Julia, pada hari ini apa yang ingin Anda sampaikan bersama rumah kita pada hari ini? Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama sebenarnya ada rasa bahagia ya Pak. Ya. Cuma di satu sisi ada juga sedihnya gitu. Rasa bahagianya memang berterima kasih kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin karena telah mengabulkan permohonan posisi saya di sini terbanding ya, atas kontra memori yang udah saya buat dan pengadilan mengabulkan gitu. Cuma di satu sisi ada sedihnya. Saya juga sempat bingung dengan Pemda. Di putusan tingkat pertama kan udah dinyatakan hakim bahwa sebenarnya baiknya SK itu dibatalkan gitu. Tapi di hari yang sama saat kita dinyatakan menang, mereka langsung banding gitu. Saya dapat pemberitahuannya itu besoknya dari Mahkamah Agung lewat pesan WA seperti itu. Kemudian mereka sepertinya keberatan dengan putusan hakim, akhirnya banding gitu. Nah ternyata putusan tanggal 13 Februari kemarin dinyatakan bahwa guru menang lagi seperti itu Pak. Ya. Artinya dari 2 kali berperkara seperti itu, teman-teman guru masih memenangkan apa yang menjadi tudingan dari Pemkab Sintang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh guru ya. Padahal waktu itu para guru juga mencari keadilan atas hak yang diajukan kepada Mahkamah Agung seperti itu Bu ya. Nah Bu Nelly sendiri bagaimana merespon apa yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin? Ya, kami sangat berterima kasih Pak dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin yang mana telah berkeadilan ya untuk kami yang masyarakat rakyat jelata lah intinya ya, yang enggak punya kekuasaan, tapi kami masih bisa memenangkan perkara ini dengan yang banding yang diajukan oleh Pemda Sintang. Ya. Nah di perkara ini Bupati Sintang itu mengutuskan 4 orang ya, 4 orang kuasa hukum yang merupakan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Ini saya sebutkan ya, ada Bapak Alexander SH MH, ada Tatan Hadiansah SH MAP, ada Lia Oktarina SH, dan juga ada Monika Angel Kalis SH MH. Dan mereka merupakan kuasa dari Pemkab Sintang. Nah,
dalam amar putusan yang disampaikan oleh majelis hakim pada persidangan itu, apa yang disampaikan sehingga teman-teman guru ini dinyatakan menang di banding tersebut, Bu? Yang pertama itu pertimbangan hakim adalah ada cacat prosedur di dalam pemberian sanksi kepada saya. Yang pertama kan seharusnya yang memeriksa saya adalah kepala sekolah sebagai atasan langsung saya, tapi Pemda Sintang tidak pernah melibatkan kepala sekolah dalam pemeriksaan saya seperti itu. Kemudian yang memanggil pertama kali itu adalah Kasih dan Kabid PTK Sintang atas nama kepala dinas gitu. Jadi aktor utama yang melaporkan saya dan membuat saya sampai dijatuhi sanksi adalah Kepala Dinas Kabupaten Sintang, Pak Y. Kemudian setelah saya 2 kali dipanggil, beliau langsung buat laporan ke BKPSDM. Kemudian waktu itu dibentuklah tim, ada sampai 12 orang yang untuk menjatuhi sanksi kepada saya, termasuk Sekda Sintang gitu. Kemudian di sini ada kan saya dapat ini setelah banding, saya baru tahu ternyata ada sampai 12 orang yang menyangsi saya di luar Pak Kadis dengan bukan BKPSDM, kemudian Kabid dan Kasih PTK. Kemudian di dalam putusan itu juga dikatakan bahwa Pemda mengada-ngada. Jadi alasan pemberian sanksi kepada saya itu nggak sesuai, karena kan mereka bilang saya tidak hadir waktu dipanggil. Sewaktu BKPSDM manggil saya 2 kali, saya buat surat klarifikasi dan saya bilang, Pak, nanti saya yang membuat Zoom, karena berdasarkan peraturan pemerintah boleh kalau kita tidak berkenan secara langsung, bisa kita Zoom gitu. Kenapa sih saya memilih Zoom? Karena kan kami untuk memperjuangkan cashback atau TPP udah sampai 7 kali pertemuan, yaitu 5 kali di Pemda Sintang, kemudian 2 kali dari Kemendagri. Lalu kalau saya datang lagi ketemu Pak Kadis, sementara TPP cashback belum balik, artinya kan kerjaannya kan hobinya itu intimidasi gitu loh. Karena saya sewaktu memperjuangkan itu ditawarkan juga jadi kepala sekolah, bisa mutasi, mendapat penghargaan dari bupati gitu. Kemudian hakim menyatakan bahwa Pemda itu tidak cermat dalam memberikan sanksi. Kan saya kan disangsikan penundaan pangkat setahun, tapi yang tercatat di SK itu pasal 4B, yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Nah, di memori banding mereka kan protes bahwa kami hanya salah ketik aja katanya. Ya salah ketik itulah yang sebenarnya tidak cermat gitu kan. Tidak teliti. Iya, tidak teliti. Jadi mereka bersikeras gitu bahwa mereka melawan atau tidak setuju dengan putusan pengadilan tingkat 1 seperti itu. Kemudian Pak, ini yang 12 orang ini kalau mungkin mendengar nanti ya, saya sebelumnya tidak pernah sama sekali diperiksa mereka, Pak. Saya kan melihat berita acara itu. Pertanyaan mereka itu makanya dibilang pengadilan mengada-ngada. Kenapa? Karena kami sudah audiensi, ketahuanlah cashback mereka naik. Masa ditanya lagi, apakah Anda yakin dengan data itu? Kan mereka yang mengirim data ke kita. Bayangkan Pak, yang menghukum saya itu 12 orang, dari mulai Sekda, Kepala BPKPSDM, Kabid Disiplin, Inspektur Kabupaten Sintang, Asisten Administrasi Umum Sekda, Kepala Bagian Hukum dan HAM, Sekretaris BKPSDM, Kabid Mutasi, Kabid Data, Analisis SDM aparatur, kemudian pengelola disiplin sampai pengelola kinerja penilaian kinerja. Tapi akar dari semua ini sebenarnya kan Pak, kan dinas ada beberapa yang di dinas ini tuh kurang senang kalau guru dapat tunjangan serti tunsus, itu dibilang ke saya. Nah, ibu inilah di PTK, inisialnya Ibu S, selalu men-screenshot status saya, padahal sebenarnya saya nggak pernah nyebut nama. Kan saya bilang, kenapa ya TPP-nya, cashback-nya mereka naik sementara kita tidak? Kan udah audiensi, janji di Bali, ternyata tidak gitu loh Pak. Makanya pemberian sanksi itu langsung Pak, kalau Bapak lihat pertimbangan hakim di halaman 6 langsung dinyatakan mengada-ngada. Mengada-ngada kan Pak? Kebijakan yang tidak jelas. Kemudian ini dibilang cacat yuridis dan segi prosedural. Artinya kemudian di sini melanggar ajas kecermatan karena nggak sesuai pasal yang dikasih dengan yang dicatat gitu loh Pak. Dan mereka itu selalu ngotot kami benar, padahal kan Pak mereka bilang begini, kalau terkena disiplin sedang
harus dibentuk tim pemeriksa, tapi di dalam undang-undang harus ada pula di dalamnya itu kepala sekolah. Jadi mereka ini Pak membuat tim pemeriksa melangkahi kepala sekolah saya. Artinya di dalam tim itu seharusnya kan ada kepala sekolah, tapi tidak pernah dilibatkan. Intinya ini apa Pak? Mereka kan jabatan paling tinggi, kan mau intimidasi saya lah sebenarnya ini kan. Kurang lagi begitulah bahasanya. Artinya dalam penyampaian mereka ke majelis hakim bahwa ada tim yang melakukan pemeriksaan seperti itu. Namun pada kenyataannya Ibu tidak pernah diperiksa oleh 12 orang ini. Tidak pernah. Bisa saja boleh dikatakan 12 orang ini melakukan pemalsuan dokumen seperti itu, membohongi majelis hakim seperti itu. Bisa dibilang aduh, Pak. Ditanya ke mereka lah Pak, karena memang saya lihat berita acara pemeriksaan ada pertanyaan tapi tidak ada jawaban, tapi di bawah tuh ditandatangani. Mereka bilang begini, kalau 2 kali tidak hadir itu bisa dikenakan sanksi. Lalu saya bilang, kan saya ngirim surat permohonan JUM dan juga surat klarifikasi. Lalu mereka bilang begini, nggak bisa, nolak, pokoknya nggak bisa Bu gitu. Padahal kita kan punya hak, di undang-undang diatur kalau tidak bisa secara langsung, secara virtual boleh gitu kurang. Ya, ini silahkan 12 orang pejabat tinggi di Pemkab Sintang silahkan diklarifikasi ya. Ini dari Bu Julia tadi menyatakan tidak pernah diperiksa ya. Padahal dalam surat ini kepada majelis hakim Bapak Ibu semua menyatakan bahwa ini adalah tim yang memeriksa yang bersangkutan. Nah, karena jika ada pemalsuan dari dokumen atau keterangan itu bisa saja dipidana seperti itu. Dari Bu Nelly sendiri bagaimana melihat proses yang dialami teman-teman guru, karena Ibu merupakan bagian dari teman-teman guru yang tidak memperoleh hak itu sendiri, Bu. Iya. Untuk para pejabat yang penjatuh sanksi yang sewenang-wenang, pesannya itu kepada Kepala Dinas Pendidikan, janganlah hobi menakut-nakuti, jadi kebiasaan menakut-nakuti guru dengan dana BOS, PIP lah sekarang yang lagi tren-trennya untuk menakut-nakuti guru. Cobalah di Dinas Pendidikan itu udah bersih apa belum ya. Di situ ada oknum yang gratifikasi terus potongan yang tidak jelas lah, yang tidak bisa dijelaskan dengan. Terus untuk kenaikan pangkat juga ada oknum-oknum juga ya, kayak gimana ya, kayak ada istilahnya supaya lancar lah. Itulah dia untuk kepala dinas. Artinya itu yang dirasakan teman-teman guru di sana seperti itu. Untuk Bapak G dan Ibu S yang di PTK, cobalah untuk mindsetnya itu baik lagi lah, dikembangkan lagi, jangan menggunakan mindset untuk mencari kesalahan orang lain. Itu untuk pesan untuk Bapak G dan Ibu S di PTK. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Bu Nelly ini semoga nanti ada evaluasi ya. Iya, untuk kedepannya lebih baik lagi lah dalam melayani masyarakat, melayani guru gitu lah. Jangan pakai intimidasi, terus menakut-nakuti. Ya. Jika saya membaca dari putusan dari PT Tun Banjarmasin ini, ada 3 poin ya Bu yang disampaikan dalam putusan ini. Yang pertama itu bisa Ibu bacakan Bu, yang menolak permohonan banding oleh pembanding yang ini ya Pak, halaman 7. Pertama, mengadili 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak nomor 26G 2024 Petun PTK tanggal 23 Desember 2024 yang dimohonkan banding. Ketiga, menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000 itu Pak, oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Baik, artinya setelah putusan ini apa yang harus mereka lakukan terhadap apa yang tertera dalam putusan ini, Bu? Iya, dari awal sebenarnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah dinyatakan kan dicabut, dibatalkan. Tapi mereka masih bersikeras banding. Nah, sekarang dinyatakan lagi. Nah, ini sih ada sebenarnya satu upaya hukum lagi yang bisa dilaksanakan oleh Pemda, yaitu kasasi. Kalau mereka mau kasasi ke MA hanya untuk menjatuhkan guru sebuti seperti saya, ya terserah mereka. Kebetulan kan kita lagi judicial review juga di MA, biar sekalian MA tahu nih
pelaku-pelaku yang seperti ini gitu loh. Sebenarnya Pak, dari awal nggak ada niat mau jadi viral ini loh. Mereka lah yang sebenarnya bicara tapi kata-katanya kurang bisa dipegang gitu. Mereka bilang kembalikan TPP, termasuk Sekda. Bilang balikan TPP, ternyata tidak. Tapi TPP Pak Sekda naik sampai 27 juta lebih. Dan saya memang kurang setuju Pak. Kenapa? Mereka juga kan bisa membaca dari sampai pejabat, itu kan dari guru, kok yang dinaikkan para pejabat gitu loh. Kami dinolkan hanya gara-gara tidak senang kami mendapatkan tunjangan dari APBN. Sementara kan kami harus kuliah. Saya kuliah lagi setahun Pak, lolos ujian, dan saya di Papua 1 tahun biar bisa saya mendapatkan sertifikasi profesi gitu. Nah, sementara KSP atau TPP nggak pakai ujian, kok naik TPP mereka Pak. Dan tahun 2024 Bapak tahu anggaran untuk TPP Sintang itu 270 miliar. Tapi itu hanya dianggarkan ke para pejabat dan ASN di luar guru. Kan diskriminasi kan Pak. Kurang lebih seperti itulah, biar mereka juga memahami kondisi ini gitu. Baik, semoga apa yang menjadi putusan PT Tun ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Sintang seperti itu ya Bu Nelly. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Nelly? Ada Pak. Untuk pesan terakhirnya, untuk kedepannya bagi para pejabat yang berwenang, jelilah dalam menjatuhkan sanksi ya, jangan sewenang-wenanglah menggunakan jabatan. Untuk para pejabat yang berwenang dan para pelayan yang ditunjuk, kalau ada yang bertanya, tolonglah dijawab dengan jawaban yang mudah dimengerti ya. Jangan menjawab dengan surat panggilan. Surat panggilan itu jadi kebiasaan ya. Dan suka memblokir nomor orang yang bertanya Pak, itu. Wah, ingat itu. Kalau memang tidak mampu, jangan memaksakan diri di posisi itulah. Itu pesan dari saya. Baik, rumah kita akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber yang juga merupakan guru yang mereka juga sedang bagaimana berupaya berjuang untuk mendapatkan hak-hak atas apa yang mereka lakukan di daerahnya dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa seperti itu. Usai jeda kami akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah kita. Kali ini kita masih berdiskusi berkait bagaimana perjuangan para guru di perbatasan Kabupaten Sintang dalam mencari keadilan seperti itu. Di segmen ini saya sudah bersama ada Pak Ajun ya. Halo Pak Ajun, apa kabar Pak Ajun? Baik, dalam keadaan sehat. Baik, Pak Ajun ini dulunya itu dia merupakan seorang kepala sekolah, namun karena beliau memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, namun oleh pemerintah daerah diberikan sanksi berupa pemindahan dan dari status kepala sekolah menjadi guru biasa gitu Pak ya. Dan selain itu juga ada Bu Marsyati ya. Bu Marsyati ini juga merupakan guru yang sedang berjuang ya bersama teman-teman guru di Kabupaten Sintang dalam memperjuangkan TPP ya, atau tunjangan tambahan penghasilan, atau dulu yang dikenal dengan cashback ya, yang saat ini ditiadakan di Kabupaten Sintang untuk guru saja. Nah, ini juga bertentangan dengan Perda dan Perbub yang sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga mereka ini menyampaikan gugatan ke Mahkamah Agung yang saat ini sedang berproses. Pak Ajun, bisa ceritakan Pak Ajun, mengapa Pak Ajun sampai dicopot dari kepala sekolah oleh pemerintah di sana, Pak? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Saya jelaskan sedikit. Ya, awalnya memang kami kaget itu ketika Perbub terbit yang 2 tahun itu, yang nomor 35 dan 40 ya, Perbub tahun 2023 dan 2024. Kami lihat di kelas kami itu, kelas jabatan, sehingga guru fungsional nggak ada TPP-nya lagi. Atas dasar itulah kami dan teman-teman dan membentuk tim menggugat gitu Perbub itu. Ternyata gugatan itu ditentang oleh pihak Pemda kan, sehingga kami tidak ditanggapi untuk memperjuangkan itu, tidak ditanggapi oleh pihak Pemda, sehingga kami memberanikan diri untuk melanjutkan sampai ke MA begitu ceritanya. Dan hasilnya sampai ke MA itu
ada teman-teman yang di lapangan, ada yang dicopot, kemudian ada yang dimutasi, termasuk saya yang selamanya di SD 9 Siap Tanjung selama 14 tahun ya, itu sebagai kepala sekolah dengan memperjuangkan TPP ini dicopot dengan sebagai kepala sekolah begitu. Kemudian dimutasikan ke daerah 3T begitu. Baik. Ya. Tapi masih dalam satu kecamatan, tapi jarak tempuhnya sudah perkirakan 3 jam, itu jalan tidak normal. Ya, itu jalan normal. Kalau tidak normal mungkin lebih dari itu ya. Jadi ya, dua, yang pertama dicopot sebagai kepala sekolah, kedua dimutasikan ke lain sekolah begitu. Baik. Terima kasih. Di sini juga ada Bu Marsyati ya. Bu Marsyati juga merupakan guru yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah daerah, Bu ya. Nah, bisa diceritakan, Bu, apa yang Ibu rasakan dampak dari dihapusnya TPP di Kabupaten Sintang itu, sehingga Ibu juga sebagai guru senior di sana bisa berjuang sama teman-teman ini, Bu. Terima kasih, Pak. Kalau saya sendiri tidak mendapatkan sanksi istilahnya dipindah atau dimutasi, tetap kami di SD saya yang lama, yaitu SD 4 SPF Mensiku Kecamatan Binjai Hulu. Tetapi dampak yang saya rasakan, Pak, ya memang kawan-kawan yang lain ini tidak berani berbicara. Mungkin takut dalam tanda kutip karena sudah dipres dari atas, jadi mereka tidak bergerak. Ada juga yang mengatakan hanya uang segitu saja kok diperjuangkan mati-matian. Bagi saya ini bukan masalah nilai duitnya yang sekian rupiah itu, Pak. Tetapi ya bagaimana ya, kita ibaratnya sesama anak. Kalau dalam keluarga itu yang lain diberikan sangu, sementara punya kita dikatakan tidak punya uang, nak, kamu ndak usah. Sakit ndak kira-kira? Jadi kami juga berjuang ikut membangun Sintang, tetapi kami tidak pernah dianggap. Buktinya TPP kami dibuang, dihilangkan. Nah, itu yang kami perjuangkan, Pak. Baik. Dari perjuangan teman-teman guru dan salah satu teman guru itu menggugat Bupati Sintang ke PT Tun seperti itu, Pak. Apa tanggapan Bapak berkaitan dengan hasil yang berpihak kepada teman-teman guru yang sedang berjuang itu, Pak? Hasil daripada perjuangan kami atau tim yang ke PT Tun Pontianak itu sudah membuahkan hasil, kan, dimenangkan oleh kita. Nah, kemudian rupanya Pemda ini melihat kita menang, mereka itu naik banding, Bang. Ya, naik banding, kemudian ke PT Tun Banjarmasin. Nah, ternyata hasilnya juga sama, dimenangkan oleh kita. Sampai hari ini ya tetap kita dinyatakan menang gitu. Artinya dari 2 kali dilakukan sidang seperti itu tetap berpihak kepada guru. Harapan dari guru tetap bagaimana pemerintah daerah merealisasikan itu seperti itu, Pak. Iya. Jadi harapan kami ini yaitu itu berdasarkan pertimbangan hukum dari PT Petun Banjarmasin, ya. Terimalah dengan logowo ya, oleh Pemda, dalam hal ini Bupati, kan. Nah, kemudian Pemda ataupun BKPSDM mencabut surat penundaan kenaikan pangkat atas nama teman kami ini, ya, Julia S. Bernia, ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, ya, jadi tingkatkanlah kualitas pelayanan yang baik, yang lebih penting daripada kuantitasnya. Jadi kualitasnya itu ya, pelayanannya harus ditingkatkan gitu. Jadi artinya tidak memihak ke salah satu ASN begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk teman-teman, ya, jangan takut untuk berbuat ataupun menyuarakan sesuatu yang kira-kira itu memang hak kita, ya. Asalkan kita punya data dan punya bukti, ya. Untuk apa kita takut? Kenapa kita berbuat itu, kan karena untuk perubahan. Nah, karena perubahan itu membawa kebaikan untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu ciptakan jejak yang selalu diingat, ya, jejak yang baik yang selalu diingat, ya, bukan hanya jejak yang
terlupakan, Baik. sehingga menjadi jelek. Demikian Pak. Baik. Kalau Bu Marsiati sendiri sudah berapa lama Bu menjadi guru Bu? Alhamdulillah saya sudah 36 tahun. 36 tahun. Ya. Luar biasa. 36 tahun sebelumnya memang ada TPP yang diberlakukan di sana Bu ya. Ada. Tapi tiba-tiba hilang seperti Iya. itu ya. Tanpa penjelasan Bu ya. Awalnya turun, terus menghilang. Menghilang. Iya, dengan berbagai alasan. Ya, intinya TPP guru yang sudah bersertifikasi hilang, di situ tertulis ya, kadang-kadang dilontarkan juga oleh pejabat kan, toh kalian sudah mendapatkan sertifikasi, kenapa masih minta TPP? TPP itu kan dari APBD, bukan dari APBN. Ya. Kalau sertifikasi kan langsung dari pusat, bukan dari daerah. Kalau memang tidak ada uang, kenapa yang lain naik? Ya. Naiknya secara signifikan. Di mana letak keadilannya? Itu yang kami tuntut. Berarti berlaku pada guru saja itu. Iya, berbuat adil kan tidak harus sama rata, Ya. tetapi semua ikut merasakan lah. Baik. Kami tidak menuntut yang sama dengan punya pejabat-pejabat yang lain, tapi ya hargailah kami gitu. Kalau kami memang dianggap sebagai ASN juga di Kabupaten Sintang, jangan hanya dipandang sebelah mata, tetapi kalau ada tugas kami harus mengerjakan begini, sementara mereka apakah sudah berbuat sebaik itu? Gitu. Baik. Jadi mari sama-sama bergandengan tangan, mau majukan Sintang, Ya. lupakan siapa kalah siapa menang, tetapi kedepannya supaya semoga Sintang menjadi lebih jaya. Gitu. Sebenarnya aspirasi ini apakah sudah sampai ke telinga wakil kita sih Bu? Atau belum sih Bu untuk persoalan ini sebenarnya? Sudah sangat. Bagaimana respon Sampai. mereka sejauh ini? Bahkan dari anggota dewan yang menangani masalah pendidikan mengatakan yang salah ini bukan perbubnya, tetapi yang salah adalah Permendikbudnya. Karena apa? Beliau tidak teliti dalam membaca. Walaupun beliau sendiri mengaku saya sudah beberapa kali menjuarai menulis tingkat nasional, tetapi beliau juga tetap tidak bisa membaca. Nomor saya diblokir. Begitu saya bertanya. Ada juga yang katakan dalam tanda kutip anak saya, karena dia murid saya ketika SD, ketika saya beritahu masalah ini, hanya terima kasih Bu atas informasinya, tidak berbuat apa-apa. Yang penting kan duduk manis di sana, setuju selesai. Tidak ada tindak lanjut atas Tidak ada laporan tindak lanjut dari apa-apa. guru. Bahkan wakil bupati waktu itu mengatakan, bagaimana kami mau memberikan TPP sedangkan uang tidak ada. Tapi faktanya ASN yang lain naik secara signifikan. Uang siapa itu? Uang siluman. Kalau pakai blokir itu seperti cinta monyet Bu ya. Iya. Kalau misalnya cowoknya atau ceweknya tidak menyakiti itu, dia langsung blokir gitu Bu ya. PHP lah kalau anak-anak PHP ya, sekarang Bu. ya. Baik, dari kasus ini apa Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah Bu? Ya kedepannya supaya lebih adil lagi lah ya. Adil, tidak harus mendapatkan hak yang sama besarnya, tetapi sama merasakan. Tidak usah ragu kalau kita mengkritisi, itu bukan berarti kita membenci, tetapi itu adalah niat kita untuk membangun supaya menjadi lebih baik lagi. Toh di sekolah juga kita ngajarkan anak-anak silahkan berani berpendapat ya. Lah ini ada pegawainya yang berpendapat didiskriminasi, diintimidasi. Maunya bagaimana gitu loh. Bagi sama-samalah kita memajukan Sintang dengan profesi kita masing-masing, tanpa ada intimidasi, tanpa ada diskriminasi. Semoga Sintang kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik. Dari Pak Ajun sendiri, Pak Ajun, meskipun TESPEK atau TPP itu tadi dihilangkan dan juga pangkat status Bapak sebagai kepala sekolah juga dihilangkan, apakah itu berpengaruh terhadap kinerja Bapak untuk mencerdaskan anak-anak di sana, Pak? Sekilas sih memang berpengaruh besar ya Pak. Apalagi kondisi di Sintang ini ya. Dengan perjalanannya 3 jam misalnya. Ya, kita menggunakan kendaraan motor. Dalam perjalanan itu kan jalannya kayak di kota gitu. Jalannya bergincu, ya bergelombang, lumpur. Nah, seminggu sekali itu pasti motor itu ganti gearnya,
kanvasnya. Nah, itu berdampak ke sana, Pak. Ya. Untuk dengan adanya TPP ini bisa juga membantu hal-hal seperti itu. Ya. Artinya oke, itu berdampak terhadap hal itu, tapi untuk kepedulian terhadap bagaimana tanggung jawab mencerdaskan anak-anak itu tetap berkobar, Pak ya, tidak berpengaruh sama sekali. Jadi kalau memang TPP itu dihilangkan, artinya sangat berpengaruh juga terhadap si guru itu tadi, ya, di dalam mencerdaskan anak-anak bangsa itu tadi, kan. Ya. Walaupun mereka itu ada gajinya, ya barangkali maaf ngomong, kita ini kan 3 bulan setelah PN, SK-nya sudah sekolah di bank begitu. Nah, sudah terpotong kan gajinya. Dengan adanya TPP ini sedikit membantu begitu dalam kegiatan proses kita. Baik, terhadap proses kasus ini apa harapan Pak Jun kepada pemerintah juga penegak hukum, Pak? Ya, baik. Untuk kasus ini ya harapan kami itu ya khususnya kepada TPP ini supaya kedepannya ada begitu untuk teman-teman ASN guru, ya. Ya walaupun ya dikatakan oleh teman saya tadi sedikit, tapi sama merasa begitu. Ya. Baik, Bu Marsiati, kan saat ini proses di Mahkamah Agung terhadap gugatan teman-teman itu kan masih berjalan. Apa harapan Ibu terhadap Mahkamah Agung, Bu? Harapan kami semoga keadilan ditegakkan, Mahkamah Agung bisa melihat dengan mata hati bahwa memang kasus ini sudah menyalahi aturan yang ada. Baik. Untuk teman-teman seangkatan maupun kawan-kawan yang di bawah saya, jadilah pemain, bukan hanya penonton sepanjang masa. Baik. Oke, Pak Jun, ada yang disampaikan lagi? Saya sedikit menekan tadi itu untuk teman-teman juga, ya. Jangan takut tadi untuk berubah, memperjuangkan diri, ya, karena perubahan itu membawa kebaikan untuk kita semua. Begitu aja. Ya. Baik, demikian pemirsa di segmen ini, dan kami akan kembali mengulas tentang bagaimana perjuangan para guru di Kabupaten Sintang di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di rumah kita. Di segmen ketiga ini saya sudah bersama Bu Martalina, ya. Bu Martalina ini merupakan seorang guru di SD Negeri 09 Mensiap Tanjung, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. Beliau ini juga merupakan salah satu guru yang terdampak dari kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang atas tunjangan tambahan penghasilan yang tidak disampaikan kepada para guru yang saat ini sedang berjuang di Mahkamah Agung. Dan di sampingnya juga ada Bu Julia, ya, yang kembali mendampingi Bu Lina pada segmen ini. Dan kita langsung, Bu Lina, dari kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang yang mentiadakan TPP terhadap guru, apa yang Ibu rasakan, dampak yang Ibu rasakan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang itu? Ya, sangat berdampak sekali, Pak. Pertama, guru ini kan tidak semuanya ASN, kebanyakan yang honor, ya. Dari sekolah itu hanya mendapatkan 500-an, ya, dari dana BOS. Itu pun sesuai dengan jumlah siswanya. Nah, dengan adanya kehilangan TPP ini, otomatis kesejahteraan guru ini juga berkurang. Ya. Bayangkan 500 itu tidak cukup untuk membiayai hidup 1 bulan, apalagi kalau sudah berkeluarga. Nah, terus saya sangat mendukung perjuangan rekan-rekan ini karena untuk kedepannya supaya lebih baik dari sekarang. Baik. Supaya pemerintah, Pemda lah terutama, ya, tidak sewenang-wenangnya menggunakan
eh, Kekuasaan. kekuasaannya itu ya mentang-mentang dia di atas, Iya. semaunya saja bertindak untuk bawahannya. Jadi perlu dikonfirmasikan dulu. Iya. Nah, kalau ada itu jangan memanggil atau langsung bertindak. Iya. Jadi kompromikan dulu. Iya. Contohnya kepala sekolah tadi ya, karena memperjuangkan hak ini dianggap mereka salah. Iya. Padahal nyatanya tidak merugikan mereka gitu, tidak merugikan salah satu pihak. Nah, dengan demikian yang dipindahkan tempat tugasnya ini tadi, dia kan tidak tahu menau. Baik. Nah, jadi merasa kaget seperti itu, ya kan? Yang biasanya itu kan atasan itu dia bermusyawarah dulu, Iya. konfirmasi dulu, terutama dengan rekan kerjanya, Iya. seperti itu di ruang lingkupnya. Baik. Nah, terutama saya ini jadi korban istilahnya ya, karena pertamanya Pak Jun ini bertugas di Mensiap Tanjung Baik. sebagai kepala sekolah sekian belas tahun di sini. Nah, waktu itu beliau tidak tahu menau, ya kan? Kalau beliau dipecat jadi kepala sekolah. Baik. Nah, alasannya apa? Karena mendukung TPP. Nah, TPP ini Iya. di depan ada kegiatan K3S ini. Benar-benar ini kepala dinas yang ngomong ya. Iya. Saya yang mendengarkan. Lebih baik Bapak mundur katanya. Mencari aman saja. Baik. Berhenti jadi ketua katanya di situ. Kalau tidak nanti saya lemparkan ke Serawayan Balau katanya. Begitu. Ini saya cerita yang sebenarnya. Baik. Baik. Iya. Mungkin kalau masyarakat itu belum tahu bahwa Serawai Ambalau itu merupakan daerah terpencil di Kabupaten Sintang Iya. yang akses infrastrukturnya masih belum memadai. Saat ini memang satu-satunya yang mungkin dapat digunakan oleh masyarakat Serawai Ambalau untuk beraktivitas itu menggunakan jalur sungai, Bu ya. Iya, jalur sungai pakai speed. Sehingga tadi apa yang disampaikan Bu Lina itu merupakan ancaman dari salah satu kepala dinas yang ketika guru ataupun kepala sekolah yang tidak mengikuti apa yang mereka mau, ya Iya, benar Pak. lemparnya ke sana gitu Iya. ya. Tapi menurut saya itu di sana itu lebih baik loh. Iya. Contohnya aja dari sana itu banyak aja di pejabat di Sintang. Baik. Artinya mereka tidak harus melontarkan kata-kata Iya. seperti itu, Bu Iya. ya. Nada-nada ancaman dan Iya. segala macam seperti itu. Ibu sendiri sudah berapa lama, Bu, mengajar, Bu? Saya itu dari honor saya. Honor tamat SMA 95 saya. Berjalan 1 tahun digaji dari masyarakat. 40 ganteng padi 1 tahun. Nunggu udah panen, Pak. Hampir 30 tahun dah jadi Iya, guru. karena saya itu istilahnya masih bebas, tidak ada beban, ya saya terima, saya Baik. jalani seperti itu. Yang penting saya bisa berbagi ilmu sesuai dengan kemampuan saya. Baik. 95, Ibu. Baik, Bu Julia sendiri, Bu, bagaimana proses gugatan yang disampaikan oleh ke Mahkamah Agung sejauh ini? Info terbaru sebenarnya Pak, ada kemarin rekan saya yang ke sana bahwa dalam masa judicial review di MA udah ada 2 hakim agung yang memeriksa gitu. Jadi tinggal 1 lagi karena memang keterbatasan dari hakim agung di bagian Panmutun Mahkamah Agung gitu. Baik. Karena perkara juga kan banyak kan. Baik. Jadi kita nunggulah sampai ada putusan seperti itu. Baik. Nah, apakah teman-teman ini optimis terhadap gugatan kalaupun menang misalnya? Karena ini saat ini pemerintah juga sedang memotong anggaran-anggaran ini. Apakah TPP ini akan kembali ataupun bagaimana menurut teman-teman keadilan yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah daerah di sana? Sebenarnya apapun putusan kan Pak, nggak akan disesali lagi. Yang penting kan kita udah berusaha berjuang, kita nggak jadi pengkhianat atau menjual marwah kita sebagai guru gitu loh. Kemudian yang kita gugat sebenarnya kan tahun 2023, 2024. Kalau dibuat jumlahnya itu di total nggak banyak banget sebenarnya, karena kan hanya 336.000 kan.
Kemudian kita berharap di 2025 dan seterusnya itu nggak ada lagi diskriminasi gitu loh. Kemudian ini sedikit ini, kan tim yang membuat, ketua tim pembuatan TPP KSP itu kan Bapak Sekda Sintang. Baik. Nah, kemudian ketua tim yang memberi sanksi ke saya adalah Bapak Sekda Sintang itu sendiri. Nah, ke bagian PTK Dinas Pendidikan juga bilang, Bu, kami juga malesnya manggil klien. Tapi yang nyuruh kami itu Sekda Sintang katanya. Nah, di percakapan rekaman ketika Bu Nelly dan Bu Mar dipanggil ke dinas itu juga Pak Kadis bilang Sekda Sintang marah. Lah, Bapak Sekda ini tuh kayak gimana kali dengan saya gitu. Sementara saya cek lah TPP Pak Sekda, tinggi sekali gitu loh. Tapi di satu sisi sebenarnya saya tidak 100% ya kayaknya menjudge beliau, karena sewaktu beliau dilantik jadi Sekda, peraturan yang menghapuskan itu adalah di Sekda lama. Jadi pernah beredar di Sintang itu ada WA seperti ini. Inilah hanya gara-gara Sekda lama, ngapalah dihapuskannya, akhirnya jadi kayak gini viral, kata Sekda baru. Jadi sebenarnya sih nggak salah beliau semua, cuma kelemahan beliau kalau udah ada kebijakan yang timpang di yang lalu, janganlah diteruskannya, kan seperti itu. Baik, harus direvisi, harus dirombak seperti itu. Benar. Kemudian kan KSP itu kan Pak ada TAPD yang membuat gitu kan. Kemudian mereka bilang guru berserti tidak bisa dapat TPP. Pengawas kami itu berserti Pak. Sebenarnya kalau tadi saya kepala inspektorat Kabupaten Sintang pasti saya audit. Kenapa? Karena kan mereka mendapatkan TPP juga dengan kriteria beban kerja, padahal beban kerja sudah dibayar di sertifikasi. Seharusnya Pemda Sintang menghapus beban kerja itu Pak, boleh diganti dengan wilayah kerja gitu loh. Sebenarnya itu temuan, cuma saya ceklah kepala dinas inspektur, TPP-nya pun udah naik Pak, udah lewat dari 10 juta. Macam mana dia mau audit gitu loh. Sudah aman ya Pak Iya. Ibu A yang saya WA itu kadang kan kayaknya nggak tahu lah beliau baca. Juga. Blokir juga. Beliau nggak blokir saya, cuma saya lihat centang 2 ya saya WA aja gitu loh. Baik. Karena memang saya akui banyak yang blokir ya. Terakhir kan Pak Kadis, beliau memang nggak setuju kita gugat ya kan. Akhirnya beliau kayaknya gimana gitu, akhirnya ya udah diblokir ya, nggak apa-apa lah, terserah. Baik, karena dampak dari pemecatan kepala sekolah ini timbul persoalan-persoalan baru, karena informasi yang kami terima bahwa pengangkatan kepala sekolah itu juga tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan pangkat dan golongan seperti itu. Iya, nah ini tentunya akan menimbulkan persoalan baru ya. Nah tentunya ini harus dievaluasi, dan Sintang juga saat ini sedang menanti kepala daerah baru. Iya, benar, Pak. Nah, bagaimana harapan Ibu dan teman-teman guru di sana kepada pemimpin baru di Kabupaten Sintang yang sebentar lagi, tinggal berapa hari lagi akan dilantik ini? Kepada kepala daerah yang terpilih, ya kalau istilahnya beliau mau mendengarkan gitu kan, untuk di pemerintahan yang baru, sepertinya kan Pak, para ASN atau pejabat itu mindsetnya itu diperbaiki juga gitu loh, diadakan pelatihan biar nggak terlalu julid dengan istilahnya kesejahteraan orang. Maksudnya itu etos kerjanya lah yang ditingkatkan, tidak usah terlalu menyinggung-nyinggung kesejahteraan orang, sementara kan kita juga berjuang untuk mendapatkannya. Kemudian ini loh Pak, memang sih kelihatan sederhana, tapi kalau boleh itu Bapak pemimpin yang baru itu bersifat adil juga, dan kalau boleh itu diadakan literasi Pak. Kenapa? Karena setelah saya lihat semua kasus yang terjadi, tingkat literasi itu kayaknya agak, mohon maaf ya, minim. Akhirnya kan dibuatlah satu peraturan, tapi nggak semua dibaca kayaknya dan dipahami sampai ke ujung-ujung. Akhirnya muncullah gugatan, tiba digugat merepet, dia nggak setuju gitu ya kan. Jadi maunya para pejabat sebelum membuat putusan atau sebuah kebijakan ditelaah dulu. Harus paham. Iya, jadi kalau contohnya TPP kami kemarin dihapus, ya kan monggo guru dipanggil. Nah sementara kalau yang dipanggil itu contoh dari Dinas Pendidikan, lah mereka kan struktural
natural. Nah, Kepala Dinas Pendidikan tahu bahwa Ketua PGRI adalah bukan guru, kan pengawas sekolah yang naik pula TPP-nya. Lalu gimana lah Ketua PGRI membela kita? Malah kan Ketua PGRI bilang ke saya, Bu, jangan sampai media ya, jangan sampai pusat ya. Jadi saya bilang gini, TPP dibuat berdasarkan prinsip keadilan dari Kemendagri ya Pak. Nggak mau, saya bilang kayak gitu waktu itu jenguk beliau di rumah sakit gitu. Makanya beliau pun blokir saya. Iya nggak masalah. Yang penting tetap berjuang terus, nggak ada nyerah gitu loh Pak. Baik. Tapi Bu Lina dengan potongnya TPP tetap semangat ya untuk mengajar anak-anak di sana ya. Iya. Demi guru-guru semua, harapan saya itu tolonglah kita itu bersatu dalam kebaikan. Baik. Iya, memperjuangkan hak kita, menuntut kebenaran. Ini saja memang udah benar, dari awal saya mendukung dari belakang, ya, saya tetap dukung dari belakang, dan akhir-akhir ini juga saya tetap bersemangat supaya yang udah mundur itu kemarin bergabung, jangan mundur lagi, ya, kuatkan. Nah, karena saya dari awal saya honor dulu, sesuai dengan kemampuan saya tidak meminta lebih. Yang penting saya bisa berbagi ilmu ya, untuk anak-anak bisa cerdas, membangun Sintang yang lebih baik ke depannya nanti. Baik. Ya, tidak seperti sekarang ini ya, sewenang-wenangnya dengan bawahan. Jadi itu harapan saya untuk generasi penerusnya. Artinya tetap terus berjuang lah untuk berjuang, persoalan saya. ini Bu ya. Iya. Baik. Bu Julia, di penutup ini apa yang ingin disampaikan? Sebelumnya kepada kuasa hukum Pemda, kepada Pak T yang menemani saya sidang, Pak, terima kasih ya udah selama ini bersama. Bapak pernah bilang ke saya, Bu, saya juga mengerjakan perintah atasannya karena kerjaan saya. Tapi saya lihat di mata Bapak sebenarnya Bapak orang jujur. Jadi Bapak jangan ada agak gini ya, tapi kita tetap selalu bisa berteman gitu kepada kuasa hukum. Kemudian kepada kepala dinas, Pak, Bapak kan sering menyinggung dana BOS, PIP dan segala macam terkait guru dan kepala sekolah. Pak, Dinas Pendidikan juga harus dibenahi ya Pak. Potongan serti, tunsus, tamsil itu saya tidak pernah ya Pak mendapatkan potongan gitu loh, bukti potongan. Sebenarnya kan itu kerjaan dari kalian juga berdasarkan pengakuan dari kantor pajak gitu loh. Jadi kalaupun Bapak mengkritik harus dibenahi juga itu Dinas Pendidikan, nggak ada setoran, nggak ada potongan, maksudnya kalau ada pun potongan jelas dia Pak, nggak ada pungli gitu. Kemudian kepada Kepala BPKAD yang bilang guru Sintang jam 10 pagi pulang. Pak, Bapak kalau mau videokan kami, jangan pas mid semester. Kalau memang Bapak nggak mau ngasih TPP, jangan dibuat guru seperti itu. Kalau 24 jam itu kan Pak, itu beban kerja yang per minggu, bukan per hari. Artinya kalau Bapak mau buat guru berserti mendapatkan TPP, jangan lagi pakai beban kerja. Bapak bisa pakai wilayah kerja. Terus kalau Bapak bantah saya, Bu, kan yang di daerah 3T kan dapat tunsus, buatlah resiko kerja atau kondisi kerja Pak, untuk itu Kepala BPKAD. Kemudian kepada DPRD, mohon pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, Pak, Bu, TPP itu adalah produk eksekutif dan legislatif. Jadi kenapa kami gugat? Karena memang sudah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, dan itu hanya bisa dibatalkan oleh judikatif. Nah, kemarin ada dari DPRD bilang ke saya, satu anggota dewan, Bu, saya udah 10 tahun jadi ketua PGRI, tidak mungkin saya merugikan guru. Terus Bapak ngapain aja waktu kami sampai ke MA Pak? Oke? Kemudian kepada yang terakhir ini, kepada Yang Mulia Hakim, saya kan tidak bisa bertemu dengan Yang Mulia. Terima kasih sudah memberikan keadilan kepada kami, terutama saat di pengadilan Yang Mulia sudah sangat netral, karena Yang Mulia pernah bilang begini ke saya Pak, waktu itu kan Pemda salah membuat sanksi redaksinya dari pasal yang 4 ke 3, lalu Yang Mulia nanya, kenapa Ibu perbaikin, biarkan aja di situ tadi gitu katanya.
Lalu saya jawab, ya karena saya guru yang mulia, jadi harus saya perbaiki. Sama kurang lebih kayak TPP bermasalah kan harus kita perbaiki kan Pak. Terus yang mulia bilang, lah kalian itu lagi sengketa loh, ibu perbaiki, nggak apa-apa yang mulia. Ibu disanksi loh, nggak apa-apa yang mulia. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kami mau memperbaiki birokrasi, bukan mau viral gitu loh Pak. Oke, yang terakhir kepada yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Banjarmasin, mohon maaf tidak usah saya sebut, tapi terima kasih walaupun saya tidak pernah bertemu yang mulia, hakim bertiga dengan panitera, terima kasih banyak. Kemudian kepada majelis hakim yang ada di PT Tun termasuk panitera pengganti, dan saya Pak satu lagi mendukung hakim. Kenapa? Jadi kan di memori banding yang dibuat Pemda, mereka mengatakan bahwa hakim mengesampingkan bukti mereka seolah-olah pro ke kami, padahal enggak Pak. Saya pastikan hakim yang menangani ini sangat jujur. Kenapa? Saya menanyakan nama hakim aja tiganya Pak. Saya kan datang ke Petun setelah untuk persidangan terbuka, saya nggak tahu siapa nama hakim itu karena saking netralnya mereka ke saya, biar nggak ada sesuatu gitu kan Pak. Saya mengetahui nama majelis hakim itu sempurna setelah putusan. Karena saya tanya, bisakah tahu nama hakimnya Pak Bu? Kan ada pelayanan unit satu pintu gitu kan. Nggak bisa, maaf Bu, nggak bisa. Masa maksudnya kan mana tahu ketemu di jalan, ini hakim ini, nggak dikasih tahu saking netralnya. Dan panitera Pak, panitera itu setelah mau putusan 1 minggu, nomor beliau tuh nggak bisa saya hubungin lagi. Saya langsung diarahkan ke call center, saking netralnya mereka. Jadi ini membantah Pemda yang kayak pro ke kami, enggak, cukup netral. Bahkan semua kok didengarkan dari pandangan mereka semua. Jadi terima kasih untuk hakim, teruslah berkeadilan kepada kami yang lemah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Julia, Bu Lini ya. Kita sudah pada penghujung diskusi pada hari ini. Semoga putusan majelis hakim di PT Tun Banjarmasin ini ya memang dilaksanakan oleh tergugat ya. Sehingga apa yang menjadi hak-hak guru ya, prosedur hukum, bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sebenarnya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian diskusi pada hari ini. Di rumah kita akan kembali di episode berikutnya bersama saya Tarjan Sopian. Terima kasih, salam pemberdayaan.